kecenderungannya kan ke arahnya ke Yunani ya, ke Greek ya. Bahasa Inggrisnya kan Greek gitu. Tapi sebenarnya kalau kita melacak kepada awal filsafatnya, itu sebenarnya munculnya di Asia Minor ya. Asia Minor itu di Syria gitu ya. Ini untuk membuka wawasan teori-teori ilmu sosial ya. Karena ini arahnya ke sana semua sama. Jadi Asia Minor itu sama dengan sekarang itu Syria. Jadi Syria itu Asia Minor. Jadi pusat filsafat dahulu belum Romawi, sebelum Yunani itu adanya di Syria. Jadi Syria itu memang luar biasa. Yang sekarang lagi di landa perang ya, ada ISIS itu ya. Jadi 600 before Christ. Ya. Jadi 600 sebelum Masehi. Lalu dilanjutkan sekitar tahun 500, kemudian 400 sebelum Masehi di Yunani. Gitu ya. Nah ini hanya menguatkan kerangka berpikir Bapak Ibu sekalian. Jadi filsafat itu bukan hanya di Yunani ataupun Romawi, tetapi dia berasal awalnya itu di Asia Minor atau di Syria. Saya mau nanya pengetahuan ya sedikit ya. Tulisan Latin ini asalnya dari mana ya? Ada yang tahu? Babilonia, Pak. Bukan, Pak. Oh gitu ya. Ya. Oke. Katanya Mas Zainal Abidin dari Babilonia. Oke. Babilonia itu mana? Irak? Babilonia Nebukadnezar ya? Romawi, Pak. Ya. Oke, sekarang yang lain, ada pendapat lain? Tulisan Latin itu dari mana? Oke, tulisan Latin itu asalnya dari Punisia. Punisia itu sama dengan Asia Minor, sama dengan Syria. Jadi Syria ini memang pusat kebudayaan luar biasa. Jadi kalau sekarang keberadaan Syria dalam yang luluh lantak, jadi ada pernyataan begini, nanti akan ada panji-panji warna hitam yang berasal dari timur. Nah, dan disitulah puncak kejayaan peradaban. Nah, banyak orang yang meyakini bahwa timur itu adalah Indonesia, timur itu adalah Syria. Nah, banyak yang mengatakan begitu ya. Nah, makanya sekarang bergolak di Syria itu, tetapi tentu itu politik ya, bukan berkaitan dengan agama. Jadi politik dia. Karena Bashar al-Assad itu berani banget sama Amerika. Jadi kalau membaca karyanya Noam Chomsky dan Pierre Bourdieu ya terkait dengan hegemoni dan kolonialisme Barat terhadap Timur itu, nah itu bisa terlihat di Syria sekarang, kemudian juga di wilayah mana Libya, Irak dan lain sebagainya. Jadi bukan dia muncul dengan sendirinya, tetapi dia dipicu oleh aspek luar. Oke, jadi jelas sekali bahwa tulisan Latin itu dari Punisia, bukan dari Yunani ya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa wilayah Timur Tengah, ya wilayah Babilonia seperti yang disebut tadi, Mesopotamia juga sama. Irak, Iran itu, Mesir itu peradabannya jauh lebih hebat dari peradaban Barat saat ini. Oke, ini filsafat ilmu ya. Oke, pure filosofi. Jadi apa yang kita kaji hari ini itu masuk di dalam filsafat terapan ya. Jadi filsafat terapan. Jadi kita mencoba untuk mengukur keilmuan itu benar tidaknya, baik tidaknya dengan pendekatan tadi. Applied philosophy. Jadi filsafat terapan gitu ya. Oke. Empirisme versus rasionalisme. Jadi empirisme versus rasionalisme. Ada yang paham ini? Apa itu empirisme? Apa itu rasionalisme?
Ini kalau kalian, Bapak Ibu sekalian, kalau berdebat, berdiskusi dengan orang-orang pintar, nah itu pasti muncul ini. Ya, pasti muncul ini. René Descartes, Spinoza, Leibniz, ya, Locke, Berkeley, Hume, I'm sorry. Jadi kalian, Bapak Ibu sekalian, ini penting banget ini. Apa itu rasionalisme? Apa itu? Oke, rasionalisme itu berangkat dari pemikiran ya, bahwa pengetahuan itu sesuatu yang sangat logis, ya, masuk akal. Jadi akal memiliki peran penting di dalam tradisi rasionalisme. Itu berangkat dari pemikiran René Descartes. Cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Atau dalam bahasa Islamnya, man arofa nafsahu arofa robbahu. Itu cogito ergo sumnya Arab itu di situ. Man arofa nafsahu arofa robbahu. Siapa yang tahu dirinya, maka dia akan dia tahu siapa Tuhannya. Nah, begitu ya. Tetapi di dalam rasionalisme, cogito ergo sum, siapa yang berpikir maka dia ada. Nah, gitu ya. Yang tidak berpikir dia tidak ada. Saya berpikir karena saya ada. Gitu. Itu namanya rasionalisme. Rasio. Rasio ya pikiran akal kita. Nah, di dalam Al-Qur'an itu dikatakan afala ta'qilun, afala tadzakkarun. Nah, disebutkan sudah. Itu rasionalisme. Kemudian, apa itu empirisme? Ya, jadi empirisme itu percaya bahwa segala sesuatu itu berasal dari fakta yang terlihat. Ya, jadi dia harus dibuat eksperimen. Jadi dia umpamanya ada orang mengatakan kalian ini Bapak Ibu sekalian guru, lalu ada yang mengatakan ya karena kakek neneknya dulu guru katanya. Nah, itu sebenarnya tidak benar itu. Saya seniman karena kakek neneknya dulu seniman, tidak ada kaitannya. Jadi seseorang itu pinter, seseorang itu jahat, ya, seseorang itu baik, ya, karena dia dipengaruhi oleh lingkungan dia, lingkungan yang dia ketika ada, karena dia dianggap sebagai kertas putih atau tabula rasa menurut John Locke. John Locke, kalau Bapak Ibu sekalian guru pasti tahu apa yang dikatakan John Locke dalam teori tabula rasa, bahwa kita ini manusia ini ya seperti bayi yang putih, mau diapakan saja tergantung dengan lingkungan, gitu ya. Jadi dia tidak pernah membawa apa-apa. Umpamanya ini anaknya kiai, nanti dia pasti jadi kiai ini katanya. Karena dia pinter ini, karena turunan kiai. Nah, itu tidak ada di dalam empirisme itu. Empirisme tidak percaya dengan turunan, tidak percaya. Dia akan jadi apa tergantung dengan lingkungan. Gitu ya. Dia jadi rampok lingkungannya karena rampok. Dia suka bakso karena bapak ibunya di tempat dia tinggal bersama-sama suka bakso. Nah, itu namanya teori tabula rasa. Lingkunganlah yang membentuk dia menjadi apa, gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya itu apa namanya itu? Kalau dia Islam karena dia dilahirkan dari rahim orang Islam. Makanya dia Islamnya karena turunan, bukan karena ideologi, bukan karena dia apa namanya dalam pencarian. Oke, ada yang mau ditanya terkait apa itu empirisme dan rasionalisme? Ini bisa dipakai loh ya. Bisa dipakai di dalam cara berpikir kita. Ini diskusinya menarik. Oke, saya tutup. Jadi rasionalisme dan empirisme merujuk kepada maka Barat itu memang menuhankan apa rasio ya. Maka kalau menurut Islam otak itu terbatas, terbatas sekali. Kalau menurut
kan ada perdebatan, ada diskusi. Apa kalau nggak salah Zainuddin MZ ya dulu ya. Jadi Tuhan itu tidak adil. Kenapa pohon beringin itu besar banget, tetapi buahnya kok kecil gitu ya. Pohon semangka itu kecil aja, ya menjalar gitu ya, tapi buahnya kok gede, ganal banget gitu. Katanya tidak adil katanya. Hilang sinyal beliau. Jaringan beliau kayaknya. Gangguan nih, gangguan. Iya. Hujan di sini. Oke, maaf tadi tiba-tiba punya saya yang menghilang. Ya, oke. Ternyata di kota juga ada kendala, ya. Bukan hanya di Lamongan maupun di Lamandau. Di kota juga ada kendala. Oke, ada yang mau ditanya? Silakan. Jadi kalau sekelas Bapak Ibu sekalian ini makomnya itu bukan makom syariat itu sudah ya. Jadi disuruh pipis nggak perlu. Jadi tinggal kasih kode aja paham sudah, ya. Kasih kode-kode aja sudah langsung. Ya, gitu aja sudah paham. Karena levelnya itu ya sudah level lain sudah. Karena dia kan post graduate. Nah, graduate itu kan masih sarjana ya. Post graduate, nah sesudah sarjana. Nah, jadi saya sebenarnya tidak perlu menjelaskan sesuatu yang sangat detail, tetapi pemantik saja, trigger. Jadi katanya begini, dosen itu berasal dari kata dosis katanya. Jadi saya hanya memberikan dosis saja. Kata dokter itu kan ini minum segini katanya gitu. Nggak perlu saya memberitahukan semuanya. Dikasih dosis sedikit aja. Nah, jadi nggak perlu disampaikan secara komprehensif gitu ya. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian sudah nangkap pesan-pesan. Oke, ada yang mau ditanya? Ini Pak. Ya. Ini Pak, rencana saya kan ganti judul tadi. Nah itu saya kirim di chat tuh Pak rencananya. Mohon Ya. Oh ya. revisi Pak kalau memang ada ini permasalahan dan judulnya di situ Pak. Mana chatnya ini? Kok nggak muncul ya? Di paling bawah Pak. Oh ini gara-gara tadi saya keluar jadi chatnya jadi hilang ini. Siap, saya ulang lagi Pak. Coba di chat ulang ya. Oke. Pengaruh budaya nongkrong generasi milenial di masa pandemi terhadap pengembangan usaha bisnis kafe. Nah, ini punya siapa nih? April Pak. April. Oh, April. Bentar. Oke, Pak April kan? Ini Pak April ini memang lahirnya April ya? Iya Pak. April. April tanggal berapa ini Pak? Tanggal muda Pak. Iya, asal jangan bini muda aja nggak apa-apa. Tanggal berapa? April Mop Pak. Oh, April mau. Wah, ini suka ngeprank orang berarti ini. Tanggal 4 ya Pak. Kalau April Mop tanggal 13. Tanggal berapa? 4 Pak. Tanggal 4. 4. Pasti Bapak sama dengan Bapaknya. Iya betul. Saya tanggal 4 saya. Ya. Jadi nanti kalau ulang tahun kabari saya biar saya nggak usah beli kue. Siap. Oke, 4 April. Oke, saya coba lihat pengaruh budaya nongkrong generasi milenial di masa pandemi terhadap pengembangan usaha bisnis di pengaruh. Oke. Oh, pengaruh budaya nongkrong generasi Indonesia terhadap pengembangan. Gimana nih ya? Kayaknya ada sesuatu yang janggal nih. Kalau judulnya ini
saya bisa menangkap ya, tetapi apa namanya susunannya ini loh, pengaruh budaya nongkrong generasi milenial di masa pandemi terhadap pengembangan. Kenapa enggak begini? Pengaruh pandemi terhadap pengembangan usaha bisnis kafe di Palangkaraya. Ditulis dulu begitu, coba ditulis dulu, nanti disusun, menyusul. Nah, cara menyusun judul itu memang begitu ya, di otak-atik gitu ya, dikonstruksikan. Karena kalau langsung ditaruh, ya bisa kadang-kadang rancu gitu ya. Kata dalam bahasa Inggrisnya itu camu. Oke, silakan, Pak, diganti menjadi, bukan diganti, dicoba ya. Jadi menjadi pengaruh ya. Jadi pengaruh pandemi COVID ya. Pengaruh pandemi COVID terhadap pengembangan usaha bisnis kafe di Palangkaraya. Nah, itu dulu, nanti soal generasi budaya nongkrong ya, budaya nongkrong generasi milenial itu nanti diletakkan di mana? Nah, itu bisa nanti. Coba di lewat chat dulu, Pak. Ya, coba lewat chat ini ya. Oh, coba bentar ya. Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pengembangan bisnis kafe di Kota. Oke, coba pengaruh pandemi COVID terhadap pengaruh pandemi COVID, pengaruh terhadap pengaruh pandemi COVID-19 terhadap budaya nongkrong masyarakat. Nah, kalau menurut saya bisa begini juga ya, pengaruh pandemi COVID-19 terhadap ya perilaku budaya nongkrong ya generasi milenial ya. Ya, coba ngomongnya gini ya. Bentar. Pengaruh budaya pengaruh budaya apa tadi? Pengaruh pandemi COVID terhadap perilaku ya, pengaruh pandemi COVID terhadap pengaruh pandemi COVID ya. Pandemi COVID terhadap perilaku nongkrong generasi milenial terhadap menjamurnya ya, menjamurnya bisnis kafe di Kota Palangkaraya. Nah, kalau pengaruh ekonomis pandemi COVID terhadap perilaku nongkrong generasi milenial terhadap pandemi COVID terhadap perilaku nongkrong generasi milenial terhadap penjaminan bisnis. Nah, ini Pak, bentar ya, nah itu. Jadi pengaruh pandemi COVID terhadap perilaku nongkrong generasi milenial terhadap
terhadap apa namanya, pengembangan, bukan menjamurnya, pengembangan bisnis ya. Jadi pengembangan, Pak ya. Siap, siap. Pak Apel ya. Jadi pengembangan bisnis kafe di Kota Palangkaraya. Nah, itu yang tepat itu. Nah, nanti ini penelitiannya ini, desain penelitiannya apa nih? Kuanti apa kuali? Kuanti apa kuali? Coba dibuka. Kuali, Ya, Pak. kuali, oke. Nah, sekarang yang akan dipilih nanti kafe yang bagaimana? Kan kafe banyak banget ini di Kota Palangkaraya. Ya, Tapi yang jelas alasannya jangan saya di tempat yang biasa saya nongkrong, Pak, jangan. udah, Pak. Nah, pokoknya Jadi itu tidak akademis itu. ini pengamatan saya selama anggap setelah pandemi mulai turun rasionya, kemudian melihat banyaknya kafe-kafe baru yang berdiri, Pak. Iya, iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pada masa-masa masih pandemi ini kita sudah lepas dari PSBB. Oke, sekarang sebelum lanjut membicarakan, ada nggak rumusan masalahnya saya bisa lihat? Ini, Pak, permasalahannya ini yang ada di bawah yang saya cat pertama itu. Apa? Menjamurnya bisnis kafe di Palangkaraya di masa pandemi COVID. Itu yang pertama. Yang kedua, kesadaran pengunjung kafe tentang prokesnya, Pak. Prosedur kesehatannya. Tentang apa prokes ini? Prosedur kesehatan. Oh, protokol kesehatan ya. Kesadaran pengunjung terhadap prokes ya. Oke. Sebentar, pengaruh pandeminya terhadap perilaku. Oh, tergenerasi. Nah, ini nanti yang akan dijadikan subjek penelitian ini siapa ini? Kita ambil salah satu kafe, Pak, yang dekat-dekat dengan Jalan Giobos yang saya ambil, Pak, di sekitar Simpang 4 Singamaraja itu, Pak. Yang ada Arema itu di belakang Arema 1, di depan Arema 1, Pak. Nah, jadi kalau ini kuali tidak perlu disebutkan satu atau berapa, tidak perlu. Jadi di dalam kuali ya hanya menyebutkan begini. Subjek penelitian ini adalah pemilik kafe yang Anda ketahui itu ya. Nah, karena pemilik kafe di seluruh Palangkaraya ini, Kota Palangkaraya ini banyak, nah, maka kemudian dibuatlah sebuah kriteria biar yang dijadikan sebagai informan bukan lagi subjek, tetapi informan karena dia yang akan memberikan informasi. Nah, yang pemberi informasi itulah yang tadi disusutkan tadi ya, yang dipilih itu informan tadi, itu dibuat kriteria seumpamanya mirip dengan punyanya Bu Yuniarti tadi, dipilih kriteria khusus. Pertama, umpamanya pemilik kafe ini sudah berjalan sekitar berapa tahun minimal. Nanti kalau andai kata longgar kriterianya, umpamanya setahun. Nah, yang setahun banyak banget ini, apalagi 5 bulan. Nah, biar dia sedikit, maka dibuatlah kriteria yang ketat sehingga yang masuk di dalam informan itu cuma sekitar 10 minimal. Kecuali kuat menginterview enggak masalah ya. 50 enggak apa-apa, kalau kuat loh ya. Tapi kalau dengan 5 atau 10 sudah bisa dieksploitasi, kenapa harus 50 gitu ya. Jadi kuali itu tidak perlu banyak-banyak, tetapi dia sudah bisa ditemukan apa yang menjadi permasalahan gitu ya. Tidak perlu semuanya diteliti, tidak perlu. Nah, kemudian yang dijadikan informan tadi dipilih, dibuat kriteria, seumpamanya gini ya. Dia minimal punya kafe sekitar 5 tahun atau ya 5 tahun katakanlah begitu dan tetap eksis. Ya, kalau umpamanya setahun banyak sekali kafe ya. Yang pertama seumpamanya yang masuk kriteria itu Kopi Jos. Nah, itu udah masuk ya. Jadi nggak usah disebutkan di pojokan situ di mana gitu, jangan.
Nggak usah, ini sistemnya itu merujuk kepada kriteria. Kopi Jos masuk, dia sudah lebih dari 5 tahun, kalau nggak salah ya, 5 tahun sudah lebih. Kemudian Coffee Toffee sudah masuk, ya. Kemudian apalagi kopi Rolas itu sudah berhenti kalau nggak salah ya. Ada banyak kopi yang, nah kalau andai kata 5 tahun, ya, andai kata 5 tahun. Tapi kalau mau dilonggarkan 2 tahun boleh, gitu ya. Tapi nanti banyak. Atau nanti kafe dengan ciri tertentu boleh. Umpamanya segmen orang tua, andai kata kopi Tambi, itu bisa. Nanti dibuat segmennya, di kriterianya itu, dia semakin mengerucut, semakin mengecil, semakin mudah kita mengidentifikasi. Maunya kopi Tambi itu kan banyak orang di usia matang ke atas ya, nggak ada anak muda di situ karena mahal. Nah, kalau di tempat lain ini kan yang penting meriah itu ya. Kafe-kafe lainnya itu ada kan, saya kira yang sudah masuk kopi Tambi itu lumayan di harganya. Kopinya mahal, kemudian ya buat tertentu saja ya. Nah, dibuatlah kriteria 1, 2 sampai 3 lah. Sehingga ya nanti jadikan informan betul-betul terpilih sesuai dengan harapan. Kalau untuk penelitian ini juga bagus banget ini, bagus karena saya lihat memang fenomena kafe ini luar biasa menggejala sekarang. Di mana ada kafe, ada yang muncul, ada yang mati lagi, muncul lagi, gitu ya. Nah, kadang itu ada WKWK apa ya, WKWK apa di pojokan galaksi itu ramai banget ya. Pertama-tama, habis itu gulung tikar sekarang. Kadang-kadang memilih, jadi begini nanti Pak, untuk kafe ini bisa juga, andai kata loh ya, ini andai kata, strategi untuk tetap eksis itu seperti apa? Karena tidak semua kafe bisa eksis ya. Ada soalnya dia bersaing. Saya lihat di kafe kontainer itu aja udah berapa itu. Kafe kontainer itu luar biasa banyak. Nah, kapan waktu saya membawa tamu ke sana, kebetulan kita menyesuaikan selera tamu ya. Tamunya senang nyanyi, kita bawa ke situ. Karena kita mencoba untuk nyari di daerah kafe chef apa? Chef Bin apa yang mana itu? Yang di dekat di Jalan Yosudarso itu. Itu musiknya rupanya tidak ada kalau malam Senin gitu ya. Nah, kalau full setiap hari ada musiknya di kafe kontainer ada. Yasmin namanya. Nah, itu bisa karaokean di situ, kemudian murah ya. Untuk kantong-kantong mahasiswa, saya lihat akhirnya saya dan tamu ke sana. Nah, tamu saya itu profesor ya. Tapi saya ke sana bersama kepala balai. Ya, terus kita nongkrong di sana ya, menikmati malam karena tamu kita itu kan dari Jogja. Nah, dan ternyata dari sekian kafe kontainer itu, yang paling rame itu di Cafe Yasmin itu. Dia mampu menggait tamu, padahal menunya tidak seberapa nyaman lah. Tetapi mungkin apa ya, suasananya itu mungkin ada musiknya, pemain organnya itu juga bagus, ya. Nah itu juga. Terus banyak orang berpikir bahwa kafe kontainer itu tidak laku dulu. Jadi banyak orang yang nggak mau ngambil ketika wali kota lama Pak Pariban itu menjual itu karena dianggap mahal. Nah ternyata sekarang banyak orang yang mau beli dan malah kurang karena ternyata kafe kontainer itu laris. Nah, jadi istilahnya bisa kembali modal. Ya nanti Pak Slamet yang dari Sampit mana ini, kalau ke Palangkaraya bisa mampir ke kafe kontainer, Pak. Siap, Pak. Kalau di Tampi saya udah pernah, Pak. 40.000 satu cangkir kopi. Kemana? Kafe? Di Tampi. Ya, 40.000 satu cangkir kopi.
Iya. Sama seperti penjara. Oh gitu Pak ya? Oh, Ya, benar. kok membandingkannya ke penjara nih? Di bandara, Pak, sama dengan Oh di Bandara Suta bandara. harganya. Maaf saya Iya. dengarnya tadi penjara. Penjara. Maaf tadi saya. Soalnya kan di penjara juga mahal-mahal juga ya. Kalau di Iya. bandara juga, saya kemarin kebetulan orang tua saya berpulang, saya di bandara makan apa ya, soto ya. Kebetulan saya ada aqua kecil ya, aqua kecilnya tuh kayak gini. Saya biasanya sedia di tas karena untuk minum, dan saya tidak minum. Sotonya aja kita beli 2 itu 124. Waduh, mahal banget memang. Di Indonesia ini saya nggak tahu ya, manajemennya kok kayaknya tidak ramah gitu ya. Padahal basicnya kita ini kan orang syariat ya, orang Islam. Saya heran saya. Berarti Islam di Indonesia itu tidak memberikan, ya mohon maaf ya, tidak banyak memberikan dampak. Jadi antara umarok dengan ulama itu berseberangan. Itu ya. Jadi kapitalisme itu jauh lebih unggul daripada ekonomi Islam. Coba bayangkan, banyak sekali pelanggaran antara kapitalisme dengan agama. Bandingkan begini ya, Bapak Ibu sekalian, kalau andai kata pipis di hotel, ya kalau nginep di hotel berbintang, itu tidak ada kerannya, di hotel berbintang ya, berbintang 5 terutama, itu tidak ada keran untuk pipis. Itu artinya pengusaha hotel-hotel itu tidak mengindahkan umat Islam yang mayoritas. Sangat tidak mengindahkan. Seharusnya kalau orang Islam pipis ini kan harus ada ceboknya ya, ada airnya. Itu tidak ada. Coba kalian cek semuanya. Nah, seharusnya ramah terhadap agama karena kita mayoritas. Nah, itu berbahaya. Kita ini mayoritas tetapi ketika kita menyuarakan Islam nanti dibilang intoleran dan sebagainya. Buat saya ini sangat paradok. Saya ke Filipina ya, di hotel itu disediakan kitab Injil. Saya mau nanya, apakah Bapak Ibu sekalian di hotel pernah disediakan Al-Quran? Belum pernah. Belum pernah. Apakah kemudian orang-orang yang ada di mana? Di Filipina itu disebut radikal? Nggak pernah itu. Padahal di gereja di hotel disediakan Alkitab itu. Padahal orang Islamnya banyak banget di sana Filipina. Tapi adakah Bapak Ibu sekalian pernah di hotel disediakan Al-Quran? Belum pernah. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nah itu loh. Kiblat pun kadang-kadang nggak ada juga, Pak. Kadang-kadang itu tidak ramah, padahal mayoritas Islam itu seharusnya lebih dari itu, karena kontribusi kita jauh lebih banyak. Seharusnya dikasih ruang karpet merah buat kita. Nah, termasuk juga ya di universitas-universitas di Filipina itu juga menyanyikan pembukaannya itu lagu-lagu untuk Kristen, lagu-lagu gereja. Ya ada Yesus megang megang domba dan sebagainya. Dan kita menyanyi Yesus Kristus itu. Coba andai kata di Indonesia ada universitas, kalau bukan Islam loh ya, ini universitasnya bukan universitas Kristen loh ya, universitas umum. Itu nyanyinya itu nyanyi Kristen. Nah kalau di Indonesia masuk di kampus umum, kemudian disuruh nyanyi agama Islam begitu, kira-kira disebut radikal sama fundamentalis nggak? Dikira kita ini. Oke, di mute. Itu Pak Selamat di masjid udah bunyi dia. Oke. Di mute dulu Pak. Ya. Oh, bukan. Jadi begini, kita sering takut dengan istilah-istilah kita tidak ramah terhadap yang lain. Sebenarnya kalau melihat di tempat lain itu lebih parah. Indonesia ini sudah cukup baik orang Islam,
sama yang minoritas itu udah cukup baik. Ya, sudah baik kita nih. Ya, jadi, oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak, ya. Pokok permasalahan tadi yang diangkat ini Pak ya, masalah COVID-nya atau masalah pengembangan bisnis Pak? Ya tentu ke pengembangan bisnis yang utama. Siap, siap. Jadi COVID itu sebagai variabel yang memberikan pengaruh gitu. Jadi dengan adanya COVID orang ada pola perubahan perilaku ya. Yang biasanya salaman nggak salaman, yang biasanya nongkrong nggak nongkrong jadi nongkrong ya. Yang biasanya datang jadi menelpon aja, yang biasanya makan sekarang sudah nasi kotak aja. Banyak pola perubahan. Sebenarnya gini, bisa yang dikaji lagi tentang perkembangan catering. Ya, catering dimasak, wah itu ramai sekali sekarang catering. Banyak orang catering baru bermunculan karena orang sudah mulai senang pesan nasi kotak gitu ya. Karena lebih efisien dan bisa milih harga. Ada yang sedang, ada yang murah, ada yang mahal. Ya. Kita tinggal milih. Online sekarang juga banyak orang nasi goreng. Saya sering beli nasi goreng online dan murah-murah juga. Nah, kalau nanti orang syariah yang diteliti nanti kehalalan makanan yang dijual pada forum jual beli online di Kota Palangkaraya. Nah, itu orang syariah itu nanti. Kalau Bapak Ibu sekalian, pengembangan bisnisnya. Nah, gitu ya. Jadi banyak yang bisa dikaji ya. Kalau nanti bagian usuluddin, nah, bisa juga jumlah pengusaha muslim di dalam jual beli online. Nah, itu dilihat dari sisi agamanya. Seberapa atau pengaruh pembelian terhadap makanan halal dan haram atau makanan subhat. Jadi di online itu mohon maaf ya, kan subhat itu. Menurut saya bukan ulama ya. Subhatnya kan begini, warungnya kan yang berjilbab dan tidak jilbab kan bisa nggak ketahuan gitu ya. Orang jual. Tapi kalau langsung kan ada gambarnya guru ijazah itu udah insya Allah 99% ya halal gitu ya. Nah sekarang apa ada orang jual online itu gambarnya guru ijazah kan nggak ada ya. Gambarnya itu profil orangnya. Profil orangnya kadang-kadang dia dengan istrinya kada berjilbab yang di rumah itu kan subhat jadinya. Identitasnya nggak jelas. Ya, nah, itu jadi itu sebenarnya menarik untuk dikaji kehalalannya kalau dari sisi syariah. Kalau kita lebih pada aspek laku enggaknya, pengembangannya, peningkatannya dan sebagainya. Baik, karena jam ini sudah menuju kepada jam 3, saya kira kita sudahi saja karena juga nggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Mas Bilal, gimana? Jadi mengkonfirmasi yang tadi lagi Pak, deadline-nya 2 minggu ya Pak? 2 minggu. Ya. 13 berarti, 13 Desember. 13 Desember, oke. Itu setelah pertemuan ke-7, sebelum pertemuan ke-8 berarti? Ya, nah ke-8 itu evaluasi saja. Ya, evaluasi. Jadi kalau apa-apa, saya takutkan nanti begini, karena ini kan format pembelajaran untuk teori ilmu sosial sekarang ini kan berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kan biasanya presentasi, ya terus kemudian ada tugas bagaimana. Kalau andai kata suatu saat nanti katanya ini tugasnya kok belum ada, andai kata. Karena ini kan sudah berproses ya. Berproses artinya ketika menulis itu kan ini dipantau gitu ya. Itu tugas sudah, saya anggap tugas karena Bapak Ibu sekalian membawa itu ke rumah, kemudian ditanyakan kembali yang tidak paham, yang mau dikoreksi dan sebagainya itu bagian dari tugas. Kemudian hasil dari tugas itu dikumpulkan kan berupa makalah, terus kemudian untuk outputnya dibuat di dalam bentuk jurnal itu untuk UTS.
gitu ya. Tapi kalau nanti suatu ketika ada diminta tugas dan sebagainya, ya harus siap-siap aja. Saya kasih tugas untuk disusulkan saja, gitu ya. Oke, jadi sepakat tanggal 13 untuk pengumpulan jurnal, bukan jurnal, maaf, makalahnya. Nanti saya buatkan Google Form-nya, dikumpulkan lewat situ. Oke, jadi saya pikir al-waqt qad intaha, ya. Jadi karena ma indakum as-su'al walidalik ana saya putuskan untuk selesaikan pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada sore hari ini sedikit banyaknya dapat berkontribusi untuk Bapak Ibu sekalian dan manfaat, dan mudah-mudahan berkah dan juga diberikan kelancaran kita bersama. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.